Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Sukai Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hutang piutang. Ini adalah materi fikih kelas 9. Baik, langsung saja. Pengertian hutang piutang. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Nah, kemudian hutang piutang disebut dengan ad-dain. Di bahasa Arab ya dain, artinya hutang piutang. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard, yang artinya memutus. Kemudian dalam istilah fikih, hutang piutang artinya memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Jadi memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dan akan dikembalikan oleh orang yang diberi. Ini namanya hutang piutang. Selanjutnya dasar hukum hutang piutang itu ada surat Al-Baqarah ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yudribu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marratan. Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya dua kali. Nah, kemudian hukum hutang piutang. Hukumnya ini fleksibel, artinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang pertama, hukumnya bagi orang yang berhutang ini adalah mubah atau boleh, jadi boleh berhutang ya. Nah, orang yang memberikan hutang ini hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Misalnya kita mau minjem itu boleh, atau kita ada yang meminjam ke kita sunnah meminjamkan. Sunnah ya, sunnah itu kalau kita melakukan, kita menghutangi itu dapat pahala. Kalau nggak menghutangi tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah orang yang menghutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib juga jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misal hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. Tapi ini dengan catatan ya, dengan catatan yang dipinjami juga punya harta lebih. Kalau kita nggak punya harta lebih, ya kita tidak wajib. Kemudian hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur, dan sebagainya. Jadi kalau memberi hutang pada orang yang melakukan maksiat, artinya hartanya itu dipakai untuk maksiat, maka menjadi haram. Kemudian ketentuan dalam hutang piutang. Jadi biar tidak ada salah paham atau agar hutang piutangnya itu bisa tertib, maka
ada ketentuannya. Yang pertama yaitu hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Ini mungkin kalau hutang dalam jumlah besar ya, mungkin jutaan atau puluhan juta, ini harus ada perjanjian tertulis dan disaksikan oleh orang lain. Ini biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Misalnya dipinjemin uang, ternyata yang minjem itu mengakunya tidak pernah pinjam duit. Nah, ini biar tidak merugikan salah satu pihak, maka hutang piutang ini harus ditulis dan juga dipersaksikan. Kemudian pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Ini nggak boleh. Misalnya pinjam duit 100.000, ntar suruh ngembaliin 120.000. Nah, ini nggak boleh mengambil manfaat dari orang yang berhutang. Ini jatuhnya malah menjadi riba. Kemudian melunasi hutang dengan cara yang baik. Kemudian berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Ini, tapi tidak hanya janji ya, tapi harus ditepati. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Nah, ini jangan sampai kita hutang kalau tidak dalam keadaan darurat atau mendesak. Kemudian jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Nah, ini jadi kalau misal kita punya hutang, kemudian kita sudah janji akan membayarnya di kemudian hari, sudah ditentukan waktunya, tapi pada saat waktu kita membayar utang kita belum ada uang. Nah, kita harus menyampaikan kalau kita belum ada uang, jangan diam aja. Orang yang menghutangi juga biasanya kan orang itu nggak enakan, mau nagih hutang itu nggak enak. Nah, jadi kita harus sadar diri ya, karena kita belum bisa membayar utang, ya kita jujur aja belum bisa, seperti itu. Kemudian bersegera melunasi hutang. Kemudian memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Nah, misalnya kita memberi hutang kepada orang lain, pas waktunya membayar hutang dia belum ada uang, ya kita memberi kelonggaran waktu lagi. Ya, dan bagi orang yang berhutang ini ada istilah sekarang ini, yang hutang itu lebih galak daripada yang menghutangi. Jadi ketika ditagih malah marah-marah. Nah, ini jangan seperti itu ya, kita jangan sampai seperti itu. Jadi yang berhutang karena dia dibantu ya harus baik-baik. Ketika ditagih nggak punya uang, ya ngomong aja, atau sebelum ditagih kita ngomong dulu. Jadi jangan sampai kita punya utang kemudian ditagih. Selanjutnya ada hutang piutang. Pertama, seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. Ya, seperti tadi contohkan ya. Jadi hutang 100.000, minta kembalian 120.000. Nah, ini nggak boleh, ini riba jatuhnya. Kemudian diadakan perjanjian hitam di atas putih tertulis serta ada saksi yang bisa dipercaya. Ini agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini harus ditulis. Kemudian seorang yang berhutang berniat dengan sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya dengan harta yang halal pula. Selanjutnya berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Kemudian yang kelima, berhutanglah dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Selanjutnya tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. Kemudian jika ada keterlambatan pengembalian atau pelunasan hutang, maka segera beritahukan ke pihak yang berpiutang dengan baik. Jadi ngomongnya dengan baik-baik ya, misalnya jangan marah-marah. Kalau ditagih jangan marah-marah. Kalau nggak pengen ditagih, segera bayar atau bilang kalau belum ada uang untuk membayar hutang. Kemudian pihak yang berpiutang dianjurkan menangguhkan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan.
Nah, kalau kita mengutangi orang tersebut belum punya uang, ya kita kasih waktu untuk melunasinya. Kemudian menggunakan uang hasil berutang dengan benar. Jadi kalau utang, nah itu jangan buat foya-foya, tapi memang itu karena kita butuh ya, bukan karena kita ingin foya-foya atau membeli hal yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian berterima kasihlah kepada orang yang berhutang atas bantuannya. Nah, jangan lupa berterima kasih pada orang yang telah menghutangi. Ini ada piutang piutang. Ya, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.